Nyampe nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makomnya antum memang di sini kan terhindar dari dukhon, terhindar dari tsunami. Allah Akbar. Panjang mau kita kisah. Ya, kita baru nyampe di kediamannya Ustadz Zulkifli. Berliku satu arah, setapak, luar biasa memang, zuhud, qanaah. Sengaja dicari kayak gini. Iya, kaki gunung, kaki bukit. Begitu nyampe sini dingin, masya Allah. Barakallah. Dari mana, Ustaz? Dari keliling di Jakarta, Jabodetabek. Alhamdulillah, masya Allah. Berarti dalamnya antum yang ini? Ya, ini rumah istri pertama. Iya. Ini rumah istri kedua. Rumah istri ketiga. Rumah istri keempat. Jadi istri pertama sama kedua beda lantai saja? Beda lantai. Tapi ada tangga. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Istri keempat. Makanya harus berkuda, kan resepnya berkuda itu. Istri empat gak berkuda. Terjawab sendiri. Alhamdulillah. Allah Akbar. Macet ya. Iya. Sepanjang padang kemari. Sini, masya Allah, Gus Nur. Luar biasa Allah kasih kepada kita ketenangan di sini. Alamnya. Kita berapa orang semua? Hah? Pak Ika kan nggak suka kan? Kembali ya. Ini berkuda ya, Ustaz ya? Ya, ini kalau ini untuk para pemula. Pemula sini, untuk profesional belakang. Ada dua camp, Pak. Nah, di sini. Di sini. Tim di sini. Oh ya, saya di sini. Ya. Ya, kita ngobrol dalam. Gimana tadi ngisi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini, malam ini saya ditakdir silaturahim ke dalamnya Kiai akhir zaman, Ustadz akhir zaman, Ustadz Zulkifli. Tadi dari tempat ngaji di kota menuju ke rumahnya beliau, itu tidak henti-henti saya itu bergumam. Kok sepi jauh gitu di dalam hati itu di mobil tadi. Ya Allah, maksudnya begini, kagum lah ya, tapi saya belum maksud apa ini. Jauh jalan setapak berliku gitu jauh. Masya Allah, di dalam akal kota saya, Ustadz kondang ya, sekali berbeliau kok punya rumah seperti ini, setapak jauh. Gunung di bawah kaki bukit macam-macam. Ternyata begitu nyampe sini dijelaskan sama beliau, terbuka akal, terbuka hati. Ternyata memang beliau sedang prepare akhir zaman. Ya, akhir zaman itu kota berdarah-darah memang. Jadi nanti biar beliau lah yang menjelaskan secara inti-intinya. Tapi intinya memang prepare akhir zaman. Jadi kita harus ke bukit ya, yang jauh dari laut ya kan, apalagi terus tanah subur, sumber mata air tidak kering, karena di akhir zaman itu di kota itu potensi malapetaka besar tuh di situ. Ustadz Tafadhol Ustadz, di kesimpulannya Ustadz, masya Allah, selamat mendengarkan. Masya Allah, alhamdulillah, bahagia sekali, bangga sekali. Salah seorang di antara singa Allah, pejuang umat Nabi Muhammad di akhir zaman, mampir ke gubuk kami ini di pesantren kita. Kami sebut dengan ASC ya, Al-Hufaz Sport Center. Dulunya terkenal dengan sebutan pesantren An-Nabawi, tapi sekarang insya Allah kita fokuskan namanya menjadi ASC aja. Memang jauh dari kota. Kalau dari pusat kota 19 km, dan ketinggian sini kira-kira 560 meter dari permukaan laut. Sesuai dengan yang saya arahkan di mana-mana saya ceramah, carilah kawasan yang tempat tinggal kita itu tidak di tepi pantai.
tidak di kota-kota besar, tidak berdekatan dengan gunung-gunung berapi aktif, ya. Dan sebaiknya kawasannya perbukitan yang punya sumber mata air sendiri, bukan air yang mengalir lewat situ, bukan. Karena kalau air mengalir lewat situ, peluang air itu kering ada, diracuni orang juga ada. Tapi kalau punya sumber mata air sendiri, berarti kita bisa punya pertahanan sendiri. Kemudian berdekatan dengan hutan lindung. Kenapa hutan lindung? Ketika dukhon, kita bisa mengurangi, meminimalisir hantaman dukhon itu dengan di tengah-tengah hutan lindung. Negeri di akhir zaman itu panas. Hutan lindung ini bisa mewujudkan kesejukan, ya. Dan juga kalau ada apa-apa, terjadi serangan orang-orang lapar menuju ke sana, sepait-pait keadaan, kita masih bisa lari ke dalam hutan lindung. Nah, di tempat itulah kita, dan tanahnya harus subur. Di tempat itulah nanti kita akan bertahan hidup bersama orang-orang beriman lainnya. Alasan saya kenapa memilih bukit, pertama memang ada hadis Nabi. Orang beriman yang selamat di akhir zaman, sebaik-baik orang beriman yang selamat di akhir zaman adalah yang lari membawa hartanya, ya tentu saja keluarganya dan apapun saja, ya, ke bukit-bukit. Mereka bawa juga ternak-ternak mereka, artinya mereka beternak juga di sana di bukit-bukit itu. Berarti bukitnya harus subur, kan begitu kan? Mereka menyelamatkan iman mereka. Kenapa dikatakan menyelamatkan iman? Karena hanya kota-kota besarlah yang akan dimasuki oleh Dajjal. Dan kita tidak ingin kita masih di tengah-tengah kota, sementara kota itu dipastikan Dajjal akan masuk. Kalau kata Rasulullah, tidak ada satu kota pun di bumi ini yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Dajjal pasti akan masuk ke kota-kota itu, termasuk kota Payakumbuh. Ya, kota Padang, kota Payakumbuh, kota Bukit Tinggi, Batu Sangkar, Solo, dan segala macam itu, masing-masing kota ini akan dimasuki oleh Dajjal dengan kecepatan yang gila sekali. 2/3 penduduk bumi ini akan menyembah Dajjal, karena memang Dajjal mengagumkan, sihirnya maha sempurna, ya. Gimana tidak, seluruh setan satu bumi bergabung dengan Dajjal. Apapun yang diinginkan, apapun instruksi Dajjal akan dikerjakan. Antum tahu, kekuatan jin ifrit satu saja, dia sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman berdiri tempat duduknya ke tempat Raja Sulaiman. Padahal itu ribuan mil. Begitu tangguhnya satu orang jin. Antum bisa bayangkan berapa kekuatan para jin-jin di muka bumi yang kafir, setan-setan yang bersatu dengan Dajjal. Maka bayangkan kekuatan yang dimiliki oleh Dajjal. Nabi berkata tidak ada satu pun yang akan sanggup melawan Dajjal, kecuali tanda besar kiamat ketiga Nabi Isa Allah turunkan. Inilah Al-Masih yang sebenarnya. Kalau Dajjal itu Al-Masih pendusta. Jadi Dajjal akan masuk ke kota-kota. Oleh karena itu kita harus tinggalkan kota. Ya, kenapa juga kita harus tinggalkan kota? Kenapa? Karena di masa-masa kemarau menjelang Dajjal keluar, kota dipenuhi oleh orang yang nggak jelas. Banyak orang fasik. Banyak orang yang tak beriman, banyak orang zalim. Sedangkan di Palu saja kita lihat, baru 3 hari setelah gempa dan tsunami dulu, karena lapar, orang sudah nggak peduli lagi norma-norma, ya kan? Orang udah menjarah. Miniatur huru hara di akhir zaman itu coba lihat Palu. Ya, kemudian pembantaian, miniaturnya coba lihat Wamena. Nggak jelas, nggak tahu dosa apa, kesalahan apa, dibantai. Itu miniaturnya tuh. Miniatur Dukhon itu coba lihat Jambi kemarin. Jam 11 pagi, gelap gulita karena asap. Sementara Dukhon itu asap bersatu dengan partikel-partikel bumi yang berterbangan ke permukaan udara. Ya, sehingga dibeginikan pun telapak tangan nggak akan lihat apa-apa, padahal siang hari bolong selama 40 hari 40 malam. Jadi miniaturnya itu Allah kasih lihat sekarang, ya. Nah, oleh karena itu, saudaraku, menghindarkan kota itu adalah sebuah keniscayaan. Tapi bukan sekarang, jangan sekarang. Kalau sekarang kita lakukan itu menimbulkan fitnah sendiri. Saya mau istirahat total. Kalau ada itu yang berniat, saya katakan jangan. Jangan buat masalah. Silakan ambil kaplingannya, kami siapkan kaplingannya, dan bangunlah tempat tinggal Anda di situ. Siapkan peternakan Anda, pertanian Anda, kami yang garap, kita 50-50, kami profesional. Tapi Anda tetap lanjutkan hidup Anda di kota Anda, di provinsi Anda. Lanjutkan hidup dulu. Nanti kalau fix sudah tanda-tanda akhir zamannya yang dari hadis sahih terjadi, Anda cepat merapat kemari, masih ada waktu. Anda sudah punya rumah di sini. Anda sudah punya lahan, punya kebun, punya pertanian. Anda bisa bertahan hidup dengan keluarga di sini. Begitu, ya. Jangan mendengarkan mendengarkan baru kajian begini, ujuk-ujuk langsung
ambil tanah langsung pindah kemari. Maka saya tidak terima itu. Ya, sementara biar kami yang garap. Kami yang garap rumah-rumah Anda supaya awet dan tahan. Insya Allah wakafkan pada kami pemakaiannya. Santri-santri kita ngaji di situ. Guru-guru kita suruh nginap sana. Tamu-tamu kita nanti kita inapkan di sana. Ya, begitu solusi yang seharusnya kita buat. Nah, apabila Anda sudah melihat tanda-tanda yang fix itu sudah betul-betul ada, barulah Anda bawa keluarga semua kemari. Ntar rumah Anda sudah siap, isi rumahnya sudah ada, alat-alat akhir zamannya sudah lengkap, kebun kurma Anda sudah ada, pertanian Anda ada, dan Anda sudah layak untuk bersama-sama saling menjaga iman dan dengan komunitas orang-orang soleh beriman di akhir zaman. Begitu. Apa tanda-tanda fixnya? Baru kita merapat di tempat itu. Yang pertama, apabila bintang berekor sudah beredar di atas langit bumi kita selama 3 hari sampai 7 hari berturut. Nah, itu waktunya cukup tuh untuk kita merapat cepat. Ya. Karena setelah itu akan terjadi dentuman dan hantaman meteor. Sahabat bertanya, kapan terjadi hantaman meteor itu? Kapan terjadi penenggelaman itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, kalau kalian, barometernya Arab Saudi lagi nih, kalau kalian sudah idza zaharatil qainat, sudah menyaksikan munculnya penyanyi-penyanyi wanita didatangkan dari mana-mana. Itu Arab Saudi ini sekarang. Kalau Indonesia udah lama. Ya, negara-negara mana udah lama. Yang paling menjaga dan sangat ketat sekali dengan norma-norma syariat ini adalah Arab Saudi. Sekarang sudah dijebol oleh Muhammad bin Salman. Berarti sudah ada nih. Terus wal ma'azif, apabila musik dan alat musik sudah kamu gandrungi, kamu sukai. Sekarang konser-konser musik raksasa sudah dibuat oleh Arab Saudi di kota-kota besar mereka. Apapun acara, apapun event selalu menghadirkan konser-konser musik, mendatangkan banyak penyanyi yang gila-gila. Ya. Terus yang ketiga wasyurbatul khumur, apabila minuman-minuman memabukkan sudah tos-tosan. Sekarang orang-orang kerajaan Arab Saudi nggak malu-malu lagi tos-tosan minum-minuman khamar di tempat publik terbuka. Masya Allah. Di 3 syarat untuk hantaman meteor ini sudah dibuat. Oleh karena itu bintang berekor itu adalah kunci. Kemudian itu yang kedua ini paket ya, A, B, C. Yang kedua A-nya adalah apakah Raja Salman besok ini meninggal? Apakah meninggal normal atau dibunuh ya? Tahun ini ya. Iya. Kemudian apakah 3 pangeran, yaitu Pangeran Mut'ib bin Abdullah, Pangeran Muhammad bin Salman, Pangeran Khalid, apakah 3 pangeran ini saling kelahi perebutan kekuasaan dan masing-masing mereka memegang militer loh. Masing-masing mereka memegang tentara. Dan mereka memegang senjata. Mereka punya lobby dalam luar negeri, punya link masing-masingnya, mereka punya harta yang melimpah ruah. Dan mereka sedang perang dingin sekarang. Menanti Raja Salman meninggal aja lagi. Mereka pasti kelahi. Jika iya mereka kelahi, maka kuncinya adalah C. A, B, C. Kuncinya adalah C. Apakah langsung terjadi pada tahun itu gempa-gempa di Arab Saudi, khususnya Makkah, Madinah dan sekitarnya? Jika iya, fix tahun itulah Al-Mahdi keluar. Dan Al-Mahdi hanya akan muncul zuhurul Mahdi, kata Rasulullah, inda ikhtilafi ummati waz zalazil. Keluarnya Al-Mahdi adalah ketika terjadinya perselisihan perebutan kekuasaan di kalangan tengah-tengah umatku. Yang umatku maksud Nabi itu adalah Makkah, Madinah, ya, dan sekitarnya. Waz zalazil, dan gempa-gempa. Nah, untuk gempa-gempa ini sekali lagi syaratnya sudah dipenuhi oleh penguasa Arab Saudi hari ini. Mereka sudah buka maksiat, mereka sudah buka kemungkaran secara terang-terangan. Maka bumi Mekah dan Madinah ini tak akan sanggup lagi bertahan. Mereka murka dan marah dan Allah izinkan. Ingat nggak ketika Nabi menenangkan gempa yang terjadi pada masa beliau? Nabi meletakkan tapak tangannya di atas langit, di atas bumi. Jangan sekarang, hai bumi, bukan sekarang saatnya, nanti. Ya. Nah, nanti yang maksud Nabi itu adalah menjelang kemunculan Al-Mahdi, ketika dosa betul-betul sudah dipamerkan, dibuat secara vulgar dan besar-besaran, di backup oleh kekuasaan. Dan ini Arab Saudi yang melakukannya sekarang. Jadi syarat untuk zalazil itu juga sudah ada. Ini berarti fix yang kedua ya. Yang ketiga, apakah tahun depan 2020 atau 1441 Hijriah ini akan terjadi pembebasan Baitul Maqdis? Apakah akan terjadi? Kalau iya, maka kata Rasulullah dalam hadis sahih Imam Muslim, dan hadis ini hadis qudsi. Ada 2 hadis ya, dua-duanya hadis sahih Muslim. Yang pertama hadis qudsi, yang kedua hadis kepada Ibnu Hawalah, di mana Rasul berkata bahwa ketika Baitul Maqdis nanti dibebaskan oleh hamba-hamba Allah yang terkuat yang datang masuk ke dalam Palestina, maka di sana diumumkan khilafah Islamiyah. Maka saat itu kata Rasulullah, Ibnu Hawalah, hijrahlah kalian ke Palestina. Negeri teraman saat itu adalah Palestina. Dan pada masa itu kharabu Yathrib, ya, Yathrib dalam keadaan kacau, chaos, hancur.
berdarah-darah. Madinah saja berdarah-darah. Bagaimana dengan yang lain-lain? Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. Kalau penduduk Syam itu sudah rusak, ya, dirusak, dihancurkan, negerinya dihabisi, semua yang ada di bumi tidak ada lagi tersisa kebaikan kecuali keburukan demi keburukan. Nah, saudaraku yang seiman, kita mungkin tak sanggup pindah ke Palestina nanti. Rasanya berat. Bikin Palestina sendiri ya. Bawa anak-anak, bawa keluarga bukan perkara kecil. Mungkin yang ringan melangkah seperti itu anak muda yang bujang-bujangan, yang udah beristri beranak, apalagi macam saya, bini 4. Ya, anak segerobak tulak kalau kata orang Padang ya. 18 anak saya kecil-kecil, bukan gampang mau hijrah ke sana. Ya, segerobak tunduk banyak. Ciptakan Palestina sendiri. Ciptakan kawasan. Dan ingat, bukankah Rasulullah bersabda, Dajjal ketika dia datang, bumi ini tandus, kekeringan. Tapi ada negeri-negeri, ada kampung-kampung yang subur, airnya banyak, tanahnya subur, rezekinya melimpah ruah. Ternyata itu rezeki yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang beriman dan bertakwa yang tinggal di sana. Ini kunci ya, kenapa saya sekarang fokus untuk mempersiapkan perkampungan akhir zaman yang hanya diisi orang yang beriman bertakwa. Karena ternyata ketika orang yang beriman berkumpul, orang bertakwa berkumpul, barokah daripada iman dan ketakwaan mereka dijamin oleh Allah rezeki mereka. Seperti di Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas samawati wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi Allah jamin rezeki. Dan ini yang kita jemput itu, yaitu bagaimana Allah menjamin rezeki kita saat daerah itu tidak ada maksiat, saat kampung itu diisi oleh orang beriman yang mengisi dengan ketakwaan, maka gersang apapun bumi ini sana tetap subur. Nah, titik-titik ini yang perlu kita buat. Saya berharap dai-dai kita, ulama-ulama kita membuat titik-titik ini dan mereka stay di situ. Silakan orang beriman merapat pada mereka. Jual Ustaz, tanah itu kampung-kampungan itu memang dijual. Kalau kita buat 10 kali 10 meter itu 49 juta, memang kita jual. Nanti hasilnya itu ya, kalau kami di sini bukan jual, tapi kami tukaran. Dia ambil 10 kali 10 tukaran dengan emas yang harganya, jadi namanya kita bukan jualan tapi barter ya. Dia kasihkan emas ke kita, kan kita harus prepare juga dengan emas. Pak, inilah saatnya kita mulai menyimpan dan menabung untuk emas. Nanti hasil daripada tukaran ini kita bangunkan infrastruktur mereka, dibuat mereka betul-betul siap menghadapi akhir zaman. Jadi dananya nggak usah cari investor lagi yang membangun masjidnya, membangun jembatannya, membangun jalannya, membangun apanya, gudangnya, segala macamnya ya. Kita harus bangun dari dana kita sendiri. Dari mana sumber dananya didapat? Yaitu dari hasil. Kalau yang dengan emas berarti tukaran, kalau dengan jualan berarti hasil penjualan tanah-tanah itu, gitu. Dan sekali lagi wajib ada ulama di tengah-tengahnya. Kalau nggak ada ulama nggak sah. Kawasan yang dimana dibuat jadi perkampungan muslim akhir zaman harus ada ulama di tengah-tengahnya. Ulama rabbani, ulama yang lurus, ulama yang istiqomah berakhlak mulia, harus dia di tengah-tengah itu. Itu ya. Insyaallah. Nah, jadi saudara-saudara seimanku, dulu saya pernah menganjurkan, ayo bersiap-siap ramai-ramai kita pergi ke Mekah, Madinah, kita hijrah ke sana. Dan saya sudah salah. Dan saya sudah cabut itu fatwa. Sekarang anjuran saya, kalau ke Mekah, Madinah itu diperintahkan Nabi hanya ketika Dajjal keluar. Sebelum Dajjal keluar jangan merapat ke situ. Fitnah semuanya puncaknya di sana. Jadi yang benar itu adalah ke Palestina. Tapi sekarang Palestina belum. Untuk saudara nambahkan informasi aja ya. Dari mana sih datangnya hamba-hamba Allah yang kuat dan kokoh di akhir zaman untuk membebaskan Baitul Maqdis? Kalimat membebaskan Baitul Maqdis berarti ada sebuah rahasia, disebut dengan mafhum mukhalafah ya. Berarti Baitul Maqdis terlebih dahulu dijajah kembali. Nah, Donald Trump lah yang melakukannya. Si Donald BB ini mengumumkan Yerusalem adalah ibu kotanya Israel, sementara Baitul Maqdis kita, Masjidil Aqsa kita ada di dalam Yerusalem ini, berarti fix sudah. Si Donald BB ini yang mewujudkan hadis Nabi. Berarti akan datang hamba-hamba kami dalam surah Al-Isra gitu ya, yang memiliki uli ba'sin syadid, yang memiliki kekuatan yang sangat gitu ya, datang lalu melepaskan ikatan-ikatan penjahat-penjahat ini dan mengumumkan khilafah Islam yang berdiri di sana. Pertanyaannya, siapakah kira-kira mereka? Saya udah datang ke sana kemarin dan saya lihat Palestina tidak mungkin diharapkan bisa bebaskan Palestina.
rakyat Palestina. Saya sudah lihat terkontaminasi pada pemuda-pemuda kita di sana. Udah kayak orang Eropa. Cuma sisa-sisa roh itu masih ada. Namun mereka diharapkan mereka dijauhkan dari senjata. Mungkin mereka mau mati semua untuk negeri mereka, tapi mereka sudah dijauhkan dari senjata. Ngomong sedikit aja mereka ditembak. Jadi nggak mungkin bisa dijauhkan dari dalam Palestina. Hamas ada di sana di Gaza, tapi akhir 2019 dan awal 2020 besok semua Palestina sudah ditarget oleh Israel, akan diisraelkan semua. Yang melawan mati. Jadi final itu sudah. Dan mereka memulai Ustaz sekarang membangun peletakan batu pertama untuk bangun kuil Sulaiman. Keyakinan mereka sudah saatnya menyambut sang Mesias yang agung untuk menaklukkan dunia, buat memimpin, diserahkan pada Yahudi memimpin dunia. Apa yang mau saya sampaikan tadi ya? Ini berkaitan dengan akhir zaman itu, Ustaz. Ya. Jadi anak tarik kesimpulan tadi itu intinya hijrah ya, bikin perkampungan. Kalau bahasa anak, kalau bikin Bahteranuh nggak bisa ya bikin sekoci kecil ya. Bahasanya sampean hijrah. Jadi gini, insya Allah sepulang dari sini saya sudah penuh di otak saya ini. Saya akan ikuti jejak beliau. Ya, kita akan cari lahan yang jauh dari laut. Kita akan cari lahan yang subur, yang di ujung di lereng-lereng bukit. Kita bangun perkampungan Islam di sana, peradaban Islam di sana. Ada berkuda, ada memanah, ada berkebun, bersayur, dan lain sebagainya. Kurang lebih begitu, Ustaz ya. Ke Palestina nggak mungkin kan? Ya, jadi kita bikin perkampungan, insya Allah. Yang ada sumber airnya, Ustaz. Ya, ini insya Allah dikabul diaminkan sama malaikat-malaikat ya. Kita doakan nanti insya Allah. Jadi saudaraku seiman, ini busyra, kabar gembira. Saya mau tokoh-tokoh sekaliber beliau ini memiliki keperhatian macam ini. Jadi kalau sudah beliau mulai, semua orang yang beriman yang soleh-soleh dan taat merapatlah cepat. Jadi jangan hitung lagi angka-angka. Duit antum ini besok nggak laku lagi. Jangan lagi hitung angka. Ustaz, berarti jual tanah ya? Iya. Kalau ente nggak mau, nggak usah ngerapat. Kalau ente mau, korbankan itu demi iman antum, demi agama antum dan keluarga antum, anak dan sebagainya. Selamatkan itu semua. Itu kita mencari untuk menyelamatkan iman, keluarga, nyawa, kehormatan dan harta di akhir zaman. Begitu ya. Baik, saya berharap macam Ustazuna Al-Fadhil Gus Nur ini diikuti pula oleh ustaz-ustaz kita yang lain. Insyaallah. Ikuti oleh ustaz yang lain. Jadi saudaraku, ada sedikit yang tadi terhalang untuk saya sampaikan, belum jadi. Yang memiliki pasukan kokoh itu di akhir zaman adalah pasukan yang akan mendampingi Imam Mahdi menguasai seluruh negeri-negeri. Yaitu pasukan berbendera hitam dari wilayah timur, dari Khurasan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Khurasan itu adalah India, Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, Kazakhstan, yang seluruh tantan itu adalah Khurasan. Nah, yang punya bendera hitam, yang mereka memiliki tubuh, kata Rasulullah, postur tubuh mereka langsing-langsing, mereka tinggi-tinggi, pakaian mereka, jubah mereka, sal mereka, Nabi ceritakan ciri khasnya semua. Mereka memiliki akhlak yang sangat mulia, dan mereka memiliki hati sebesar gunung, sekuat gunung. Kalau mereka melewati gunung, mereka akan pindahkan gunung itu jika mereka mau. Dan mereka memiliki pertempuran yang tidak pernah bisa ditandingi oleh siapapun. Mereka punya cara tempur yang belum ada manusia sebelumnya yang bisa menandingi cara tempur mereka. Mereka selalu mengalahkan dan mereka tidak terkalahkan. Sekarang pertanyaannya, siapakah orang yang punya karakter begini? Saya dengan jujur sekarang ini ingin mengatakan bahwa manusia memiliki karakter itu dengan tanda-tanda hadis Nabi ini adalah Afghanistan. Dia adalah Emirat Islamiyah Taliban. Ini yang tidak pernah terkalahkan. Ini Soviet, si beruang merah penguasa dunia sebelah timur telah tumbang oleh mereka, hancur berkeping-keping berhadapan dengan Emirat Islamiyah Taliban. Luar biasa cara tempurnya Taliban ini. Ya, kemudian Amerika mengeroyok Taliban pula setelah itu, karena dia penguasa tunggal dunia. Ya, dia coba keroyok untuk mematikan Emirat Islamiyah Taliban, dan dia jadikan bonekanya, pemerintah boneka Afghanistan itu sebagai ujung tombaknya. Dia ajak Inggris, Perancis, Jerman, dan lainnya, diajak NATO, diajak keroyok rame-rame, dan seluruh mereka satu persatu mundur karena mereka tahu betapa berbahayanya berhadapan dengan Emirat Islamiyah Taliban ini.
Mereka mundur dalam keadaan kerugian yang besar. Amerika sekarang bertahan sendirian dan akhirnya dia pun mengibarkan bendera putih. Resmi sudah berapa 2 bulan yang lalu ya, Amerika mengibarkan bendera putih. Dia mundur dalam keadaan hina, sementara ekonominya sakaratul maut berhadapan dengan Emirat Islam Taliban. Ini yang saya katakan, 2 superpower dunia takluk dan hancur oleh Emirat Islam Taliban. Dan sekarang mereka menata kembali negaranya dengan syariat Islam. Mereka busung dada kemana-mana, masuk dengan nama Emirat Islamiyah Taliban. Dia masuk ke Indonesia, dia masuk ke negeri Muslim ya, membawa nama Emirat Islamiyah Taliban. Nggak ada lagi yang berani mengatakan terus datang. Nggak bisa. Mau melawan, coba aja. Beruang merah hancur, Amerika Serikat keok. Siapa negara dunia yang berani melawan mereka? Allahu Akbar. Sebentar lagi mereka persiapkan pasukan. Ini berita yang terakhir saya dengar. Mereka sedang persiapkan pasukan yang kuat untuk diluncurkan ke Syam. Allahu Akbar, ngapain mereka ke Syam? Ayo ini jawab pertanyaannya. Ngapain mereka ke Syam? Maka jawaban saya, mereka ingin mewujudkan hadis Nabi SAW, yaitu membebaskan Baitul Maqdis. Dan dalam perjalanan mereka ke Syam nanti, mereka bukan tidak ketemu lawan, tapi lawan-lawan ini mereka sudah pakar dalam bertempur ya. Sampainya menuju ke sana itu, mujahid-mujahid terbaik dunia akan merapat bergabung dengan mereka. Dan akhirnya Baitul Maqdis akan dibebaskan. Sekarang terjawab oleh saya, insya Allah kita sama-sama melihat bagaimana sepak terjang para mujahidin terbaik nanti masuk ke Palestina. Dan waktunya soon, very very soon, insya Allah. Makanya itu ada 3 indikasi utama tadi, itu kuncinya Baitul Maqdis. Jadi ya, begitu Gus. Ya, insya Allah mudah-mudahan manfaat ya sahabat semua. Ya sudah, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jam 12. Jadi benar nggak jadi tidur sini?